Ini pakai wifi apa nih? Oh iya, nanti seperti biasa, kalau suaraku keputus, kamu panggil aku, oke? Siap, Kak. Wait. Nah, ini deh, yang diskon. Hmm, Coba, coba dulu. Iya, iya. gitu. Lanjut, lanjut. Oke. Sik. Nah, oke. Halo, Chris. Ini kelihatan ya. Jadi kemarin aku udah sedikit nge-spill tentang diskon. Nah, kemarin kan diskon yang ini, ya dia nggak bisa. Yang ini kan kemarin apa ya? Kita itu ngitungnya ketika berapa yang harus dibayar gitu loh. Jadi dari Ya. 100% misal dapat potongannya berapa, ya udah langsung aja sisanya itu yang kamu hitung. Jadi jangan ngitung diskonnya baru kamu kurangin, enggak. Nanti langkahnya jadi dua kali kayak gitu. Nah, ini dia contoh diskon lagi, tapi dia diskonnya itu berkali-kali. Biasanya nggak sekali langkah gitu loh. Coba ya, sebuah sebuah smartphone diperkirakan akan rilis, itu perkiraan kan? Pada Ya. bulan Februari dengan harga segitu. Itu perkiraan. Allah, belum nyolok. Oke, jadi perkiraan itu segini. Terus pada saat perilisan nyatanya ya kan, smartphone smartphone itu lebih mahal 15% dari perkiraan. Berarti kalau 15% lebih mahal, otomatis kan aslinya 4 juta Hmm. sekian ditambah 15% dari 4 juta, gitu kan? Ya. Ya. Nah, itu sama kayak gitu, sama kayak diskon. Kalau diskon kan sisanya gitu kan. Nah, tapi kan ini lebih mahal. Langsung aja sebenarnya persenannya kamu ngitungnya langsung gini. 15% kan. Berarti kan 100%. Yang awalnya harga aslinya itu 100%. Kamu tambahkan 15%. Jadinya kan 115% dari harga 4 juta aslinya itu. Itu. Jadi harga rilis. Rilis. Nah, itu aslinya segitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, terus pada bulan Maret, nah, toko A menjual barang tersebut 10% lebih murah. Oke, berarti nanti kamu ini dikerjain dulu, itu harga asli, harga rilis. Itu 115% dari 4 juta. Jadi kan 115 per 100 dikali 4 juta. Gitu kan? Nah, Ya. nolnya anu 2, berarti kan 115 kali 4. Itu berapa? Tuh. 26, 460. Berarti kan 460, nolnya masih 1, 2, 3, Ya. 4. 1, 2, 3. Nah, jadinya kan harga aslinya, ini harga rilisnya itu 4.600.000 gitu kan. Nah, ini berarti harga aslinya ini 100%. 100% lagi gitu loh. Paham ya? Terus, Oh, kembali ke 100% dia, Kak. iya, karena ini harga rilisnya. Harga rilisnya. Aslinya kan tadi harga, apa ya?
Pas Harga 100% perkiraan. di sini perkiraan. Kan kita nyari Oh, harga rilis aslinya. Makanya itu balik lagi ke 100%. Karena kita udah tahu oh, nih. Gitu. Itu ya. Nah, terus oh. pada bulan Maret, toko A menjual barang tersebut 10% lebih murah. Berarti kan diskonnya itu 10%. Nah, berarti kamu itu membayarnya berarti kan 100% dikurangi 10%. Paham ya? Jadi bukan bukan dari 115 lagi, enggak. Karena 115% kan tadi udah kita hitung gitu loh. Jadi balik lagi ke 100 gitu. Jadi bukan 115 kamu kurangi 10%, enggak. Gitu, paham ya? Makanya ini dia Paham. numpuk gitu. Dan nggak bisa kamu langsung hitung. Kamu kurangi ini, kamu tambah itu, tambah 15, kamu kurangi 10. Nanti hasilnya beda. Jadi harus dihitung satu-satu memang. Gitu. Jadinya ini eh, belinya si A-nya ini itu belinya dengan harga 100% dikurangi 90%, berarti kan dikurangi 10 berarti kan 90% dari harga ini. Harga aslinya 4.600.000 begitu. Jadinya kan 90/100 dikali 4.600.000. Itu kan nolnya 2 kita kurangi 46 kali 9. Begitu ya. Nanti kita eh, kalikan 46 kali 9 berapa? 6 kali 9 berapa? 54 ya? 54. 4 kali 9 36 tambah 5 41. Jadinya 414. Jadi nggak sampai kamu tambahin 00 juga kelihatan. Yang 414 itu yang ini doang. Yang lainnya kan nggak ada 414-nya. Berarti jawabannya yang E. Begitu. Oke, paham ya? Paham. Jelas tentang diskon. Jadi diskon ini nggak ada rumus tepatnya sih. Yang penting apa? Kamu paham. Dia di diskon. Berarti dia dikurangi gitu harganya. Berarti berkurang. Jadi bayarnya ya dari 100% diskonnya berapa. Atau pengurangan harga itu sama kayak diskon. Gitu. Terus kalau pajak, ini di sini mana ya? Ada pajak. Ini kan pajak ya. Kalau pajak itu dia nambah, harganya itu jadi nambah ya, Naik gitu. ya. Kalau diskon kan harganya jadi berkurang. Kalau pajak itu harganya jadi nambah, begitu. Paham ya? Nanti coba Paham. dicoba-coba. Nah, terus yang ini coba. Sebuah swalayan memberikan diskon untuk setiap produknya itu sebesar 25%. Itu untuk setiap kali pembelian, gitu kan? Artinya dia itu, artinya berarti ini udah eh, nggak kamu hitung lagi karena kalau kamu baca keseluruhan itu artinya setiap produk mendapatkan potongan pertama itu segini, lalu mendapatkan potongan kedua itu 20%. Jadi ini kan kayak nggak ngaruh ada kata-kata kayak ini, itu kan. Jadi Ya. apa ya, penjabarannya itu tuh ya 25% pertama, terus kedua itu 20%. Jadi total potongan yang diberikan atau total diskon yang diberikan nggak bisa langsung kamu 25% ditambah 20% gitu. Nggak salah kalau kayak gini. Karena apa? Dia itu potongannya itu satu-satu, bukan langsung 45% gitu loh. Paham ya? Diskon itu modelnya gitu. Paham. Jadi harus kamu satu-satu gitu. Jadi kan potongan pertama itu 25%. Jadi pertama itu kan eh, potongannya itu diskonnya itu kan 25%. Berarti bayarnya berapa? Kalau dari 100.000 kakak, Berarti 70. 75.000. Oh, oh. Jadi bayarnya itu 75% atau misal harganya 100 ya. Berarti 75 gitu kan. Oke. Ya. Terus lalu mendapatkan potongan kedua gitu. Berarti ini nih harga ini 75% itu kamu dipotong lagi gitu. Ya harganya berarti berapa? 55. Harganya berarti kan 80%, ya nggak? Jadi yang kedua itu, paham ya maksudnya? Jadi yang kedua itu tuh diskon, itu kan 20%. Berarti bayarnya ya 80%. Paham ya? Tapi 80% Oh ya. apakah dari 100 tadi harga aslinya? Misal nih, kita misalkan lah, misal harganya itu 100.000.
Apakah 80% ini dari 100.000? Kan enggak. Jadi 80% ini adalah dari 75%-nya 100.000. Paham ya maksudnya? Paham, paham. Nah, udah didiskon tadi, di diskon pertama kita bayar nih, tapi ternyata dapat diskon lagi. Lah, ya udah, berarti kita kurangi lagi gitu. Diskon. Ya. Mm-mm. Oh, Jadinya, berarti diskon kedua itu dapat dari dikurangi dengan hasil dari diskon pertama. mm-mm, betul. Jadi Oh, ya. diskon yang kedua ini ya kita ambilnya bukan harga aslinya, tapi harga setelah didiskon Oh ya, paham, paham. gitu. Jadi bayarnya itu kan berarti kan 80% kali harga setelah didiskon. Berarti kan 75 25.000. persen, iya dari 100.000 gitu kan. Oh ya, Nah, jadinya betul. berapa? 75 kali 8. Ya, 4, 7 kali 8, 7856. 56, 60 ya. Ya, 600. Oke. Berarti kan 600. 6.000. Ini tadi nolnya 4 di bawah. Jadi kita coret 4 di bawah. 1, 2, 3, 4. Jadinya tambah 0, 2. Berarti kan 60.000. Hmm. Oke. Jadi harga aslinya tadi berapa? 100.000. Terus sekarang bayarnya cuma 60.000. Berarti potongannya berapa? 40%. Oh, bener. Jadi jawabannya yang ini. Begitu. Jadi potongannya itu 40% gitu. Karena bayarnya cuma 60.000. Itu. Tapi beda ya. Kalau misal tadi kamu langsung potongannya berapa? Langsung 25 kamu tambah 20 pasti jawabannya 45. Ini Ya, pasti. gitu. Jadi nggak segampang maksudnya langsung dua-duanya. Kalau kayak gitu kan jadinya langsung nih dia sekali didiskon 45%, bukan dua kali gitu. Paham ya? Paham, Itu paham. untuk diskon yang perlu diperhatikan. Nah, terus ini juga nih diskon. Nah, ini FR sih. Ini FR tahun 2024. Ini modelnya tuh kayak gini. Pembelian 3 barang nih 45.000. Setiap 8 itu dapat diskon 10%, membeli 20%. Nah, itu berapa yang harus dibayarkan? Nah, ini kamu eh, kira-kira bisa apa enggak? Coba dibaca dulu. Kira-kira bisa Oh, enggak? Kan 3 ya, 3 tiga itu empat barang. puluh lima Lima. ribu. Jadi setiap 8 baru diskon segini. Setiap 8 gitu. Tidak bisa yang pusing. Hah? Gimana? Tidak bisa kalau saya kerjain. Pusing. Ya, Jadi pelan-pelan ya, dibaca dulu. 3 barang itu 45.000. Pembelian barang 3 itu harganya segini. Berarti kan logikanya kalau satu barang itu berapa? 15.000 kan? Ya enggak? ya, 15. Nah, terus dia itu membeli berapa? 20 barang. 20 bisa. Ya, Berarti dia itu dan per delapannya itu dia dapat diskon 20%. Jadi kayak 8, 8, 8. Nah, itu kan kalau 8 kali 3 4 ya, berarti lebih. ya. Jadinya kan 8, 8 itu 16, baru dapat 4. Nah, gitu. Paham nggak? Jadi 20 kan. 20 itu kan 8 tambah 8 tambah 4. Jadi ini barang segini ini nanti kamu diskon 20, ini Dapat 20, diskon. lah yang 4 ini harga asli. Jadi ini nanti 4 kali 15.000. Lah yang ini kan 8 barang. Nanti didiskon 20%. 8 barang itu berapa? Berarti kan 8 kali 60.000. 15.000. 8 kali 15 berapa? 80. Berapa sih? Oh, Kan satu barangnya 120.000. 120 ya. Ya, 120.000. Tapi kan 8-nya itu ada 2 kali ya. Berarti ya, ada 2 kali. ada 2 kali tuh 200. nanti. Berarti ini nanti kamu bayarnya berapa? Kan didiskon 20% untuk setiap 8. Berarti bayarmu itu 80 per 100, ya kan? Kali 120.000. 0, 2, 1, 2, nah 8 kali 12 itu berapa?
Apa nih? Sabar. Ya. 96.000. 96. Ya. 96.000. Begitu. Nah, ini bayarnya untuk yang 8 barang. Kan kita punya 8 lagi kan, yang dia harus didiskon. Nah, ini kan tadi udah didiskon. Berarti 96 juga ditambah 96 atau 96 kali 2. Ya, paham ya? Paham, paham. Kali 2, ya kan? 12. 9 kali 2, 18, 92. Ya kan? Gini. Terus kamu tambahkan hasil dari ini. 4 kali 15, 60.000. 60.000. Oh, oh. Berarti ini berapa? 252. Nah, 205 berapa? 60.000. 252 ini. Ya. Tuh. Gitu. Jadi apa ya? Penalaran sih. TIO itu soal-soalnya itu penalaran gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sabar, saya pikir dulu ini. Oke, oke, siap. Karena izin tanya Kak, kenapa yang untuk yang bayar itu kan 80/100? Itu kan ini baru 80%. Kenapa tidak pakai yang didiskon 20/100 saja Kak? 20%. Boleh. Kalau kamu Oh pakai itu juga 20, bisa. boleh. Kamu pakai 20 Hmm. per 100, ngitung diskonnya dulu, baru kamu kurangi nanti. Oh iya betul itu nanti 2 kali di pendobelan kan. Betul. Oh iya sih betul. Saya kira bisa makanya tadi yang dari kemarin itu saya agak sedikit bingung tapi pas sudah tanya ini baru paham ya. Oh, ya. Soalnya kalau bisa, bisa. Coba nih kamu pakai 20%. 20% dari 120 itu berapa? 20 per 100 dari 120. Nah, Ya, 0,2. 2 kali 24 kan? ya, Nah, berarti nanti kamu 120.000. Kamu kurangi 24.000. Kayak gitu. Itu kan nanti apa ya? Kayak 2 kali gitu loh maksudnya. Jadi ya. biar cepet aja. Paham. Paham ya? Paham. Thank you Kak. Oke, Ya, baru sama-sama. dapat satu. Begitu, oke? Oke Kak, paham. Siap. Ini bisa aku lanjut? Bisa Kak, bisa. Nah, ini perdiskonan kita sudahi dulu. Sebenarnya diskon itu banyak banget model soalnya ya. Jadi ya beli barang kayak gitu-gitu atau enggak menjual barang itu biasanya ya masuknya ke diskon-diskon itu. Jadi kayak ada misal nih kamu beli sepeda dulu itu berapa? Untung rugi sih lebih tepatnya. Tapi ya sama aja sih sebenarnya pakai logika aja gitu. Jadi nggak ada nggak ada rumus pastinya gitu loh. Gitu. Nah, ini untuk yang kedua itu tentang JKW. J itu jarak, K itu Sama kecepatan, sama waktu. waktu. Hmm. Tuh. Nah, ini zaman SD nih. Ingat segitiga Ingat ini. Kak, ingat. Nah, J, K, W. Jadi J, K, W kan itu bacanya. Kalau kamu nyari kecepatan berarti ini kamu tutup. Ya, Nyari kecepatan berarti J per W. Gitu kan? Kalau kamu ya, nyari waktu berarti J per K. ya. Jadi pokoknya kalau apa yang dicari itu kamu tutup. Nyari waktu berarti J per K. Gitu. Karena dia atas bawah itu jadinya per. Kalau kamu nyari J, J itu kan dia yang ditutupnya J ya. Ini tutup jadinya kan Ya, K kali W kayak gitu. Konsepnya gitu lah. Nah, ini kamu pegang nih rumus JKW ini nih. Nah, coba kita lihat soalnya. Nadine dan Reynardi melakukan perjalanan ke Jogja menggunakan mobil dan mereka berangkat pukul ini. Berarti ini waktu ya. Selama perjalanan mereka berhenti. Oh, ada berhentinya. Padahal ketika kita hitung-hitung jarak, hitung kecepatan ataupun waktu gitu, itu tuh dia otomatis itu yang kita hitung tuh ya waktu ya ya pas jalan gitu loh. Kalau dia berhenti kan kecepatannya nol. Itu makanya nanti waktunya itu harus kamu kurangi ini. Jadi ini tuh nanti dan gini kan.
awalnya ini 20.10, terus tiba-tiba dia datang sampai ke Jogja ini pukul segini. Berarti yang kamu hitung itu ketika dia berjalan aja. Kalau dia pas lagi berhenti kan kecepatannya 0, berarti nggak dihitung. Artinya nanti waktunya kamu hitung terus kamu kurangi 45 menit Oh gitu. iya, Pak. Paham ya? Jadi emang Paham, Kak, itu paham. yang ketika dia berjalan aja. Coba kalau di pukul 8 malam, 8.10 sampai 4.43 itu berapa jam, berapa menit? Bisa nggak? Hitungnya gini. Nah, aku ya gampangnya gini. Dia kan 20.10 ya. Hitung aja Ya, ditambah sejam, ditambah sejam, ditambah sejam sampai mendekati 4.43. Jadi sejam, sejam, sejam sampai mendekati 4.43 kan 4.10 ya. Biar pas. Jadi 20.10. Nah, ini kamu tambah sejam, tambah sejam sampai jadinya itu dia nanti 4.10 gitu. Nah, sisanya ini nanti berapa menit? Ini kan 43 dia maunya. Berarti kan 43 ditambah 10 nanti dapat 33 menit sisanya, lebihnya ya. Nah, terus ya. kamu hitung 20.10 sampai 4.10 itu berapa jam gitu. Nah, 20.10 berarti kan 21.10, 22.10, 23.10, 1, 2, 3, 4, 8 jam, 40. Kak. 7 apa 8? Kan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, Hitungnya itu 8. kan 8 ya, 8. Ya langsung 9 gitu, jangan ulang 8 lagi. Iya, 9, 10, 9, 11, 12, 10, 11, 13, 12, 14, 1, 15, 16. Oh iya, benar 8. Sorry, sorry. Benar-benar 8 jam. Nah, 8 jam 33 menit kan berarti. Oke? Nah, terus kamu ya, ya. kurangi 45 menit. Kurangi 45 menit. Yuk kita kurangi. Nah, gitu. Jadi yang jam kamu kamu kurangi jam ya menit ya kamu kurangi menit. Karena 45 menit kan menit ya. Jadi taruh di eh, bawahnya menit gitu. 33 kurangi 45 bisa nggak? Tidak bisa sih, Kak. Tidak bisa. Ambil aja jam di sini. Jadi ini itu jadinya 7 jam. Kan kamu ambil 1 jam, kamu jadikan menit. 1 jam itu 60 menit ya. Berarti 60 menit Ya. ditambah 33 gitu. Oh, Jadi biar dia menitnya jadi banyak, biar bisa kamu kurangin sama 45. Tuh, jadinya ini kan 7 jam. Berapa? 93 kan? Terus kurangi 45 gitu. 7 jam 48. 7 jam 48. Ya 7 jam 48. Heeh, menit gitu. Nah, ini untuk jamnya. Terus pertanyaannya itu apa sih? Pertanyaannya kan J ya. J itu bahkan butuh kecepatan sama waktu. Waktunya udah dapat. Tapi dia dalam bentuk jam sama menit. Kamu jadikan jam aja. Karena apa? Karena kecepatan itu kan satuannya itu kilometer per jam ya. Kilometer. Nggak per menit kan ini. Ya, Jadi harus kamu ubah ke jam aja. 7 jam 48 menit. 48 menit itu berapa jam gitu. Dan ini kan 7 48 per 60 karena 1 jam 60 menit. Paham ya? paham, Kak, paham. Nah, ini jadinya berapa? Ini kamu sederhanakan aja, sama-sama dibagi 12. Dapatnya 7 4 per 60 dibagi 60 dibagi 12 berapa? 5. 5. 5. Ya, 5. Betul, 5. Gitu. Jadi ini udah dalam bentuk jam. Gitu. 7 45 7 4 per 5. Gitu. Nah, ini kan artinya kan 7 ditambah 4 per 5 jam kan? Ya, Ya enggak? Betul kan? Nah, ini ya, betul. kan kita harus mengalihkan. Dan ini tuh jadinya gini loh, 7 plus 4 per 5. Terus jadinya kecepatannya kan 5 gini. Ini kan nggak bisa langsung kamu coret gini, karena ini tandanya plus. Begitu. Jadi, Ya, ini nggak bisa. Jadi 7 4 per 5 harus kamu jadikan pecahan biasa dulu. Jadi 7 4 per 5 ini kan kamu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 7 kali 5 35 35 3. tambah
4 ya, 39 per 5 kali 5, 5. Nah, baru ini bisa kamu coret. Karena ini tandanya udah perkalian. Ini 11 ya. Jadi tinggal 39 kali 11 ini dapatnya berapa? Belakangnya 9. 9 semua belakang. 39 kali 11. Jadinya 9, 3, 9, 3. 9, berapa nih? 12. 2 Oh, 429 ya? ya 429. Nah, kayak gitu. Ini soalnya gampang sebenarnya. Cuma perlu apa ya? Ada beberapa part di sini yang bikin kita harus teliti gitu. Kayak ini. Kalau kamu lupa ngurangin kan jadinya nggak dapet jawabannya. Ya, Gitu. kelebihan. Mm-mm, gitu. Nah, coba diperhatikan dulu ada pertanyaan nggak? Paham? Paham? Oke, bisa aku lanjut? Bisa Kak? Nah, terus ini itu contoh-contoh soal eh, apa ya yang agak sedikit next level tapi belum tentu ya dia soal sesulit ini bakal masuk ke soal PIU beneran tapi kalau kamu soal sulit bisa ya pasti ini yang gampang lebih bisa gitu. Kalau JKW selain yang biasa ini dia juga ada ketika berpapasan Waktu sama berapa? menyusul. Nah ini kan zaman SD ya berpapasan menyusul gitu. Ini aku ingetin lagi nih. Sama sebenarnya kalau kamu hafal rumus ini J, K, W. Nah, itu pasti bisa. Mereka berpapasan pada pukul berapa kan waktunya itu. Iya nggak? Ya, Ini yang jadi diketahui waktu apa? Jarak. kecepatan dan jarak. Heeh. Terus kecepatan. Tapi ada dua kecepatan. Karena dia ini Ya, berpapasan ya. Berarti dari sini. Terus yang satu dari sini. Gitu kan? Yang satu ini ya, dengan kecepatan 50 kilometer per jam. Terus yang satu dengan kecepatan. Oh, 30 dulu deh. Yang satu 50 kilometer per jam kan gitu. Nah, nanti mereka berwawasan di jam berapa kan gitu. Tapi dia akan menempuh jarak yang sama kan dia. Oke. ya, Nah, ketika berpapasan itu tuh gini, apapun apapun pertanyaannya ya. Ini kan pertanyaannya itu kebetulan langsung waktu ya. Misal pun dia ditanya jarak ketika dia berpapasan, ya bisa. Tapi yang penting apa? Yang penting kamu tahu dulu waktunya. Nanti balik lagi ke waktu sama dengan C per K. Kayak gitu. Balik lagi dengan jaraknya itu. Oh, tadi gimana? Oh iya, gini-gini. Maksudku gini. Apapun pertanyaannya ya. Misal dia ini kan kebetulan dia itu jamnya yang ditanyakan. Dia berpapasan pada pukul berapa. Nah, ini bisa juga pertanyaannya itu dia berpapasan pada jarak berapa. Sama aja. Nanti yang penting kamu cari satu. Waktu ketika mereka berpapasan dulu. Nah, habis itu, kalau kamu udah tahu waktu mereka berpapasan, nanti bisa masuk lagi ke rumus ini. Jaraknya berapa ketika mereka berpapasan gitu maksudku. Jadi, kalau ada soal berpapasan kayak gitu, itu pokoknya cari waktunya dulu. Waktu ketika mereka berpapasan itu dia pukul berapa gitu. Apapun pertanyaannya. Nek kecepatan nggak mungkin. Jadi paling itu dia jarak keberapa sama waktu keberapa mereka itu berpapasan gitu ya. paham. Nah, terus tadi waktu kan. Waktu itu rumusnya apa? J per K, jarak J per per K. waktu. Jarak per kecepatan. J per K. Lah, jaraknya itu adalah 320 kilometer. Kilometer. Oke? Nah, terus Ya, kecepatannya kan ada dua. Ya toh? ya, Nah, kecepatannya itu ada dua. Terus, oke, jika mereka pun berangkat bersama-sama ya. Jadi ya, nanti waktunya kita tahu, terus nanti kita tambahkan itu. Nah, terus kecepatannya itu ada dua kan. Dan dia nih berpapasan gini loh, gitu. Itu tuh nanti jaraknya, kecepatannya itu adalah kecepatan gabungannya. Kalau dia menyusul gini, menyusul.
Nah, ini dia nanti kecepatannya itu yang dikurangi. Gitu. Jadi ini K1 ditambah K2. Jadinya 320 di per K1 itu 30 ya. Ya, 30 Ditambah tambah yang K2 50. itu jadinya 320 per 80. Jadinya berapa? 4 jam. Oke. Nah, ketika dia ini berangkatnya awalnya kan sama-sama dari jam 8. Berarti 4 jam setelah jam 8. Itu jam berapa? Jam 12. 8, 9, 10, 11, 12. Pas 4 jam. Di jam 12. Kayak gitu. Jadi, kalau dia bentuknya gini nih, kecepatannya ditambah. Tapi kalau dia saling menyusul kan gini nanti. Nah, ini nanti gini loh. Space-nya ini. Makanya dia nanti selisih. Betul. Itu cara ngingetnya. Saya kira definisi cara kerja ini tadi ini 320 baru per 30 dulu dapat hasilnya, baru yang 320 per 50 dulu baru dijumlahkan hasilnya. Kamu cari satu-satu. Ya, satu-satu. Bisa kayaknya. Coba nih. Enggak deh, enggak. Nah, kalau ini, Nah, ini kalau saran. kamu pecah gimana pemecahannya ini? Ya, saya Kalau punya itu tadi misal, tapi dapetnya ya, sama enggak? belum kerja sampai habis kan, 320. Ini dapatnya panjang, Ya, intinya itulah. 30. Pokoknya ini aja. Nih. Terus yang satu kecepatannya satu ditambah, yang satu dikurangi gitu. Nah, yang ini nih menyusul kan. Nah, ini nanti kecepatannya dia dikurangi kalau menyusul karena ini gini, gini. Tapi jaraknya adalah jarak yang sudah ditempuh, bukan jarak semuanya. Gitu. Karena saling menyusul kan gini. Set. Dia misal nih, awalnya gini toh, saling menyusul, disusul. Gini toh. Berarti kan jaraknya Ya, itu logikanya kan belum sampai di tempat tujuan kan. Jadi bukan ya, misal nih A ke B. Ya kan dia disusul nih misal dari sini. Berarti kan nanti jaraknya itu si misal si nomor yang 2 ini nyusulnya kan juga sampai sini kan. Berarti bukan jarak keseluruhan ini, bukan. Jadi sampai dia nyusul ini loh gitu jaraknya yang dipakai. Nanti oh, tetap jarak ini. yang sudah ditempuh. Betul, jarak yang sudah ditempuh di sini nanti jarak yang sudah ditempuh gitu. Bedanya itu. Tapi kan tetap ya sama jarak kecepatan. Tapi jaraknya jarak apa yang dipakai gitu. Itu bedanya sih. Terus kecepatannya itu selisih K2 dikurangi K1 gitu. Lah, terus coba nih ini. Berangkat duluan pukul 7. Restu baru berangkat 2 jam kemudian. Jika kecepatan Rani ya 40 km per jam. Berarti kan si Rani ini berarti kan ini yang dihitung kan. Jadi si Rani kan yang disusul. Berarti kan jarak si Rani ini yang kita hitung buat J yang ini. Paham ya? Pangkat Nah, berarti kan jarak si Rani ini adalah jarak yang sudah ditempuh. ditempuh. Sudah ditempuh. Gitu. Jadinya jarak yang sudah ditempuh itu berarti JJ itu K dikali waktu, ya kan? K Ya, dikali waktu. Kecepatannya si Rani itu berapa? 40 km kilometer. per jam. Kali waktu. Waktunya berapa? Waktunya jam 7. Waktunya jam 7. Tapi kan bukan waktunya jam berapa, tapi waktunya itu selama berapa kan gitu. Jadi berangkat Oh, kemudian 2 jam. Berarti kan dia udah 2 jam. menempuh perjalanan 2 jam. Ya nggak? 2 jam. Ya, Berarti betul. ini 2 jam. Gitu. Jadinya adalah jam. Jadinya jam gitu kan. Jadinya kilometer 2 kali 40 berarti 80 kilometer. 40 Nah, kilometer. gitu. 80 kilometer per K2 dikurangi K1. Berarti 20 kilometer per jam. 20. Jadinya kan 4 jam. 4 jam berarti 4 jam setelah jam 7 atau setelah jam 9? Aku tanya. Setelah jam 9. Betul. Jadi
9 kan 10, 11, 12, 13. Berarti jam 1. Jam 3, jam 1, 13. Gitu. Mm-mm. Begitu. Itu ya. Ini coba Ya. nanti dicoba-coba. Terus ini himpunan biasa nih. Jadi kayak 50 peserta. Ya, terus terdapat 35 peserta lolos matematika, 20 peserta lolos fisika, 10 peserta lolos dua-duanya. Berarti kan kayak kamu bikin himpunan gini toh. 10 Ya. peserta itu lolos dua-duanya di sini. Terus 35 sama 20. Jadi ini tuh semuanya itu totalnya termasuk 10. Itu totalnya itu 35. Yang sini 20. Berarti yang aku arsir ini aja berapa? 45. 25. Betul. Jadinya ini kan 25. Terus yang ini 10 kan? Oke, Oh iya, paham? Ya enggak? paham, Jadi paham. 20 ini tuh termasuk yang ini juga tengah ini loh. Itu. Nah, terus totalnya berapa? 50 ya? 50 peserta. Ya, Jadinya ini kalau kamu tambah, ini baru dapat berapa? 25 tambah 10 tambah 10. baru 45. Baru 45 kan? Padahal totalnya itu 50. Berarti yang dia sama tidak lolos keduanya, berarti yang di luar ini, di luar lingkaran ini. Berarti kan 5. Ini yang tidak lolos. Paham ya? Paham, Kak. Gitu. Itu aja. Nah, terus coba yang ini. Ini tuh apa ya? Kayak persentase sih. Kalau persen kan nanti per 100. Kalau ini kan sudut. Kalau sudut itu jadinya per berapa? Satu lingkaran penuh itu berapa sih? 360 360 derajat. derajat. Ya. Jadi nanti ini kalau ditanya musik dan pramuka, berarti ini pramuka sama musik itu nanti 130 derajat ditambah berapa per 360 derajat kali total semuanya 540 orang gitu. Tuh. 10. Nah, musik berapa derajat? Sisanya berarti. Iya. Iya. Ini kan udah diketahui Dari 50, 130 itu berapa? 10, 240. 240. Ya. Gini. Itu dijumlahkan semua apa, Kak? Apa? Hmm, ininya berapa sih? Dijumlahkan semua. 240 itu udah penjumlahannya atau gimana? Ini Ya, berapa? jumlah itu Oh, ini dari semuanya 60 sini. Ini 240. ya, Oh, maksudnya berarti itu tadi, Kak. yang ini berarti kan 360 dikali 240, ya enggak? Ya, Berarti 120 berapa? dia. 120 di sini ya. Oke, berarti 120 ditambah 130 berarti 250 per 360 kali 540 gitu. Jadi jawabannya berapa? Itu ya. Oh, Yang penting bisa ngitungnya aja. Ngitungnya biasa sih. Dibagi-bagi aja, disederhanakan, sederhanakan. 54 sama 36 sama-sama dibagi. 12 bisa nggak? Oh, dibagi 4 sama-sama dibagi 9 deh, sama-sama dibagi 9. 9. Dapat Itu 4 kan? bagaimana bisa? 54 dibagi 9 dapat 6. Nah, ya, Nah, gitu. jadi, Dibagi 2 lagi bisa. oh, 2, bisa. ini 3 gitu. Berarti 75 bagi 2. Pertanyaannya selisih ya, ternyata. Hmm? Ini loh, selisih. Jadi Masih. ini harusnya tandanya selisih. Oke ya, pertanyaannya selisih soalnya. Hmm. Bisa paham kenapa minus jadinya bukan plus? Karena bukan jumlah musik dan pramuka, tapi selisihnya. Jadi ya langsung dikurangi Coba. aja. Oh, oh yang ditanya ini selisih antara Betul. ekstrakurikuler musik dan Oh, oh, pramuka. oh, oh, oh. Paham, paham.
Jadinya ini berapa? 10 kan? 10 ya, 10/360. Berarti 30 dibagi. Ini yang aku coret-coret udah bener sih, udah biasa sama aja. Berarti 10 Kak, tinggal 20/2. ini bagi Mau 2 orang. dapat 5. 5 kali 3 dapatnya 15. Ya, Ya. gitu. Kalau yang ditanya ini jumlah yang di jumlah yang siswa mengikuti ekstrakurikuler musik baru pakai plus kan? Betul. Kalau musik tambah, misal musik sama olahraga ya, berarti yang kamu tambahkan ya yang derajat musik sama derajat olahraganya gitu. Kalau misal musik Oh, sama teater ya yang kamu tambahkan derajat teater sama musiknya ditambah. Gitu sih. oke sih paham Kak. Tuh, oke. Nah, kalau yang ini gimana? Populasi. Ini nggak diketahui tapi semua, kalau ini kan bedanya tadi semua ini jenis siswanya itu kan 540 orang. Kalau itu kan diketahui gitu kan. Semuanya Ya, ini berarti satu lingkaran penuh nih termasuk pramuka, ditambah apa namanya teater, ditambah olahraga, ditambah musik itu kan 540. Sedangkan kalau soal yang ini nggak diketahui. Gimana? Ini nggak diketahui nih. Yang diketahui itu cuma unggasnya, sapinya, kerbaunya. Sedangkan satu lingkaran penuh ini nggak diketahui. Pertanyaannya itu yang di... Oh, bukan pertanyaannya itu kambing. Berarti ini bisa bukan. kamu pakai anu apa namanya perbandingan. Jadi ini tuh berapa derajat? Kan ketahuan ya 90 derajat kan? Ya, Berarti ini aja terserah yang diketahui ini nih. Kalau ini kan derajatnya kamu nggak tahu, ini nggak tahu, kamu nggak tahu. Tapi kalau semuanya kamu tahu. Caranya adalah 360 dikurangi 90 90. derajat. Ya nggak? Berarti ini. Ya, Nah, itu berapa? Coba. Itu tuh dua unggas, ratus tujuh puluh dia ditambah kerbau, ditambah sapi. Itu berapa tadi? 270 ya? 270 ya. Berarti kan 270 derajat itu ketika jumlah apa namanya hewannya itu segini. Berarti ini juga kamu jumlahkan 2.300 ditambah 1.100 ditambah 1.200. Jadinya 3 tambah berapa? lima 3 ribu enam tambah ratus berapa berapa? Eh, 4.600. 4.600. Berarti kan ini 4.600. Nah, pertanyaannya adalah ketika derajatnya itu 90 derajat, kan yang ditanya kambing ini. Kambing kan 90 derajat. Nah, ini berapa? X. Gitu. Nah, kalau kamu ingat masalah HWT, sebenarnya sama. Gitu. Waktu. Dan ini nggak Oh, ada waktunya kan? Ya berarti kan ya. H sama T aja. Berarti kan udah. Tinggal kamu kalikan silang tuh. Gitu. 270 per 90 sama dengan 4.600 per X. Kamu kalikan silang loh. Jadinya ini berapa? 3. Oke? Berarti kan 3X sama dengan 4.600 kali 1. Ini kan sisanya 1. X adalah 4.600 dibagi 3. Dapatnya berapa? 46 bagi 3. Itu 1, 3, 1, 16, 5. Berarti sekitar 1.500. Berarti ini Ya, nggak bisa dapat pas, tapi ya kira-kiranya ini. Gitu. Karena yang lain banyak banget ini. Berapa nih? 14.000 yang ini. yang mendekati cuma itu. Ya, yang mendekati cuma itu. Ini jawabannya yang C. Tuh, sampai sini ada pertanyaan. Oh ya, tidak ada pas. Oke, paham?
Paham Kak, paham. Oh ya. Nah, terus kita mau lanjut ke materi selanjutnya. Ini tentang analitis ya. Bentar ya. Sampai selesai. Oke. Belum tak share screen. Oke, sip. Bentar ya, Chris. Rambutnya tuh terus kusut rambutnya. Benar sih ternyata. Itu kan kayak kunti tuh. Ambek, pekat ambek. Mana sih bersih? Bersih. Tidak. Tidak. Sisir mana sisir? Tidak. Pakai sisir, pakai sisir. Oke, kita lanjut ya. Sorry, Bentar. tadi ke pause. Hmm. Oke, nah ini dia juga udah nggak, kita nggak terkait angka sih, tapi ini kelihatan ya. Kelihatan Kak, aman. Oke. Nah, ada soal-soal di TIU itu yang dia, Chris, dia modelnya itu posisi tempat duduk, terus ketika dia itu misal nih pakai baju apa dengan syarat hari Senin apa kayak gitu. Nah, itu soal analitis, soal-soal kayak gitu. Nah, dulu itu pas waktu aku ngerjain SKD, soal kayak gitu pas di soal aslinya itu susah ya. Gitu. Aku aja kemarin tuh nggak nemu gitu loh. Itu sampai aku 5 menit lebih. Itu nggak nemu. Jadi kayak soal-soal model kayak gini, saranku jangan dikerjakan di awal. Karena apa? Nanti bakal buat kamu itu yang udah terkerjakan jadinya sedikit. Kayak ini tuh mesti nggak mungkin 1 menit selesai. Nggak mungkin. Ini pasti lebih Iya. dari 2 menit gitu. Lebih dari 3 menit bahkan gitu. Jadi setiu yang model kayak gini coba jangan dikerjakan dulu nanti kalau misalnya ketemu. Tuh, karena ini pasti analitis lebih susah gitu. Iya sih. Coba ya, sekelompok mahasiswa bla 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 membahas ini nggak penting nih. Ini intinya tuh ini kan mengelilingi meja. Berarti kan berapa orang sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ada 8 orang gitu. Dia mengelilingi meja bundar gini. Jadi posisinya tuh nanti ada 8. Nah, posisinya biar gampang. Ya udah kamu tinggal gini aja. Buat posisi 8 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah pas 8 ya. Baru kita Iya. cek satu-satu. Asar bersebelahan dengan Mardi dan tidak mau bersebelahan dengan Meli. Oke, misal Asar di sini. Asar misal nih Asar. Asar bersebelahan dengan Mardi. Mardi. Sebenarnya mau kamu nulisnya gini juga nggak apa-apa. Kayak Asarnya di sini, Mardinya di sini. Yang penting apa? Posisinya dia bersebelahan. Kayak gitu loh. Itu ya. Jadi ini tuh konsepnya tergantung kamu sih. Mau nulisnya di mana. Yang penting nggak menyalahi aturan. Aturan di soalnya. Gitu. Dan tidak mau berhadapan dengan Meli. Berarti yang nggak mau berhadapan dengan Meli itu si Mardi atau si Asar? Di asar. Betul, si Asar. Berarti ini depannya Asar kan ini. Ya toh? Nah, berarti di itu tidak mungkin diisi oleh Meli. Nggak mungkin. Dan nanti Meli nggak di situ. Terus Bas tau duduk 2 kursi.
dari asar tidak mau berdekatan dengan Panji. Ini kita skip dulu karena kita nggak tahu Panjinya. Gitu. Iya. Gazi berjarak 1 kursi dari Mardi. 1 kursi dari Mardi. Mardi kan di sini nih. Iya. 1 kursi dari Mardi. Berarti kan bisa di sini Gazi atau di sini. Ya nggak? Iya. Karena 1 kursi tetap. Oke, kita keep dua-duanya. Mukmin ingin bersebelahan dengan Asyar. Nah, kata ini bisa mengeliminasi salah satu kursinya Gazi. Gitu. Mukmin kan bersebelahan dengan Asar, sedangkan Asar ini udah bersebelahan sama Wardi. Harusnya kan posisi kosong di sini. Ya Iya. nggak? Tuh, berarti si Gazinya kita hilangkan 1. Gitu. Kemungkinannya. Berarti memang udah paten si Gazi di situ. Gitu loh. Oke, paham ya? Jadinya di Paham. sini siapa? Mukmin. Mukmin. Nah, terus sisanya tadi siapa? Oh, yang nomor 2 ya, yang belum kita isi, ya kan? Basto duduk 2 kursi. Basto duduk 2 kursi dari Asar. Asar 2 kursi dari Asar. Berarti bisa sini 1, 2 kursi dari Asar. Kan harusnya di Gazi ini, tapi kan ini udah paten. Paham ya? Karena Gazi kan Paham, Kak. kemungkinannya udah diisi sama Mukmin, berarti di sini enggak. Gitu. Ngitungnya berarti ke kiri. Basta 2 kursi dari Asar. 1, 2 kursi. Berarti di sini nih. Jadi ini Basto. Gitu. Oke, ada lagi? Tinggal Tinggal lagi siapa? yang Tidak mau tadi berdekatan. tidak mau Tidak mau berhadapan berdekatan dengan dengan Asor. eh tidak mau berhadapan dengan siapa? Oh, yang tidak mau berhadapan dengan Meli itu tadi siapa? Ini nih yang belum. Panji kan? Panji kan tidak mau Oh iya, berdekatan Panji. dengan Asar. Ya, Dengan Basto, sorry. tidak Basto mau duduk berdekatan dengan 2 kursi dari Asar dan tidak mau berdekatan dengan Panji. Basto kan posisinya ada ini sama ini. Oke? ya di samping Bas. Berarti nggak mau kan dia nggak mau disandung Basto kan? Ya, Berarti kan kemungkinannya tinggal di sini. Si siapa namanya si Panji. Oke, berarti ini Panji. Paham? Terus ada satu ini lagi Meli. Meli Meli. kan dia nggak mau di sini. Posisinya kemungkinannya tinggal di sini. Ini Meli. Ya, Oke? Terus pertanyaannya di hadapan Panji itu siapa? Ya berarti Meli. Meli. Jadi jawabannya yang ini gitu loh. Paham ya? Ya, paham. Nah, ini analitis yang dimana kayak. Nah, soal-soal kayak gini ini kan gak mungkin kamu biasanya sih susah ya kamu di soal aslinya di TIU tuh. Soal kayak gini. Tuh. Coba ini yang nomor 2. Bentar ya. Aku mau minum. Siapa sih? Oke, kita lanjut. Ini coba. Ini modelnya 7 orang peserta seleksi pegawai. Ini ikut tes wawancara. Adapun urutan sebagai berikut. Charlie wawancara sebelum Krishna. Charlie, jadi Ya, aku kalau ada soal kayak gini, itu tuh biasanya yang kiri itu yang nomor 1. Jadi ngitungnya gini ke kanan. Jadi ini urutan nomor 1, urutan nomor 2, urutan nomor 3, urutan nomor 4 kayak gitu. Nah, Shirley wawancara sebelum Krishna. Berarti kan Shirley dulu nih, Shirley gitu kan. Terus baru Krishna. Terus Lily sebelum Bimo dan Devi. Lily sebelum Bimo dan Devi. Tona sebelum Krishna dan Bimo. Tona, Bimo, sama Krishna. Tapi tiga-tiganya ini kan dia nggak tahu ya sebelum ini tuh ada orang lagi apa enggak. Karena dia posisinya itu bukan kayak gini loh. Ketika ada kata tepat. Jadi Krishna
tepat sesudah Lili. Nah, itu baru ada kata tepat. Nah, itu dia pasti tepat. Jadi di tengahnya nggak mungkin ada orang gitu loh. Nah, ini tuh nggak mesti. Ini tuh belum pasti gitu. pasti. Jadi kalau kayak gitu-gitu nanti jangan dikerjain dulu. Jangan dikerjain dulu. Gitu. Oke? Oke, Nah, Kak. Krishna tepat sesudah Lili. Berarti yang udah pasti. Ya kita cek yang udah pasti dulu. Krishna tepat sesudah Lili. Berarti kan Lili dulu, baru Krishna. Ya nggak? Dan di sini nggak ada orang. Nggak ada orang di sini. Ya. Gitu. Paham ya? Nah, habis itu Bimo tepat sesudah Krishna. Nah, tepat lagi. Berarti setelah Krishna itu ada Bimo. Nah, urutan ini itu udah pasti. Gitu. Tiga ini udah pasti, oke? Kemudian di antara Bimo dan Devi tidak ada yang maju. Maksudnya gimana? Aku nggak paham ya. Coba kita skip dulu. Giliran Kona tepat antara Sherly dan Lily. Berarti ini tepat juga. Berarti harus udah fix itu. Sherly sama Ya. Lily, ya kan? Lily kan udah di sini nih, udah tepat. Berarti kamu tulis di sini Sherly juga nggak apa-apa. Tepat giliran Kona tepat antara. Berarti di sini Kona. Gitu. Sherly, Kona, Lily, Krishna, Bimo. Nah, ini dia udah paling tepat. Udah paling apa namanya? Udah fix gitu loh. Jadi di tengah-tengahnya ini nggak mungkin ada lagi gitu. Terus ada lagi nggak? Bimo sebelum Devi. Bimo sebelum Devi. Berarti setelah Bimo itu Bimo sebelum Devi. Berarti kan gimana tuh? Giliran Bimo sebelum Masih tidak paham deh ini. Bingung sebelum Dev. Hah? Berarti yang duluan siapa? Duluan siapa? Giliran Bimo Oh, Bimo sebelum duluan. Bimo Duluan. sebelum Devi. Berarti kan Devi dulu. Berarti gini toh. Ternyata ini di sini. Oh, Bimo dulu ya. Sorry. Bimo dulu, Kak. Bimo Soalnya dulu ya. tadi Berarti kan begini toh. ya. Ya, Oke. Nah, terus ada satu lagi nih. Rizky Rizky. maju pertama, berarti paling kiri. Ini Rizky. Ada lagi nggak yang belum masuk? Tidak ada. Udah ya, udah. Udah Nah, tiga terus orang. baru kamu cek nih. Si Sherly sebelum Krishna. Sherly sebelum Krishna udah benar. Lily sebelum Bimo sama Devi udah benar. Terus yang Kona sebelum Bimo sama siapa nih? Krishna. Kona sebelum Kona. Bimo sama Krishna udah benar. Nah, tiga-tiganya ini baru buat ngecek, buat ngevalidasi. Nah, berarti urutannya sih Rizky, Sherly, Kona, Lili, Krishna, Bimo sama Devi. Lah, pertanyaannya adalah si Lili itu urutannya keberapa? Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, Lili itu dapat urutan keempat. Gitu. Oh, oh. Oke? Paham, Kak, paham. Nah, oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ini juga dia modelnya adalah duduk melingkar kayak Dia duduk melingkar. Melingkar berarti kayak tadi. Bisa nggak kira-kira coba? Set. 8 kayaknya. Misal nih, pertanyaan di soal itu 6 orang duduk melingkar ya. Kamu bikinnya 6 aja ya. Iya, Kak, siap. 6 gitu. Nek 8 ya udah kamu bikinnya 8 gitu. 8 orang. Intan, Tinto, Vito, Sinta, Marsha, Linlin, Krisna, Manda gitu. Nah, saranku kamu jangan nulisnya cuma misal Manda. Kamu tulis cuma M. Enggak, tulis langsung aja Manda gitu. Biar apa? Biar takutnya itu kebalik kalau ada kata-kata sama namanya Marsha. Ini juga Manda, ada M juga kan. Nah, inisial ini takutnya nanti kebalik gitu loh. Oke ya. Coba Tinto berhadapan dengan Vito. Random aja, aku nulis Tinto di sini. Vito. Yang penting berhadapan kan? Sinta duduk Ya. berjarak 2 kursi dari Marsha.
Sinta, 2 kursi dari Marsha. Marshanya nggak tahu, jadi skip dulu. Tinto bersebelahan dengan Lilin. Tinto kan ini, bersebelahan kan ada yang kirinya atau kanannya. Coba kita tulis di kiri sama kanannya dulu. Lin-lin kan? Lin-lin, Ya, di sini Lin-lin. Kemungkinannya ada 2. Terus, dan berjarak 2 kursi dari Marsha. Itu Tinto, berarti 2 kursi. 1, 2, berarti ada Marsha di sini. Atau kalau kita ngitungnya dari kiri, Marshanya di sini. Oke? Sudut pandangnya itu gitu. Terus, Lin-Lin berhadapan dengan Krishna. Lah, Lin-Lin itu kan ada 2 sini. Jadi ini kemungkinannya itu sama kok, nanti mau dari sudut pandang kiri atau kanannya sama. Jadi pilih salah satu aja kalau kayak gini. Jadi ini enggak, misalnya aku pilihnya yang aku pakainya Lin-Lin yang di kiri ini. Kirinya kirinya Tinto. Gitu. Terus di depannya Lin-Lin itu kan ada Krishna kan. Berarti Marshanya fix aku taruh di sini aja gitu. Jadi ini buat ngisi sih siapa namanya? Krishna. Nih loh. ya, Krishna berhadapan dengan Lin-Lin kan? Makanya gitu. Ini ya. kan udah fix pasti. Gitu. Itu ya. Nah, terus Marsha tidak boleh berdekatan dengan Intan. Marsha tidak boleh berdekatan Intan. Intannya kita nggak tahu. Berarti kita cari Intannya dulu. Intannya di mana lagi? Oh, ini Bebas. dulu deh. Sinta duduk berjarak 2 kursi dari Marsha. 2 kursi dari Marsha. 1, 2. Harusnya kan di sini. Tapi kan Ya, udah ada Tinto. Berarti jangan. Nanti kalau Tinto kamu mengubah semuanya. Jadi cari kemungkinan yang lain. 2 kursi dari Marsha itu Sinta. 1, 2. Oh, berarti ini Sinta. Gitu. Gitu ya. Marsha tidak boleh berdekatan dengan Intan. Oh, berarti Marsha kan di sini. Kan kemungkinannya Intan di sini sama di sini. Berarti pilih yang tidak ya. berdekatan dengan Marsha. Berarti pilih aja yang ini. Ini Marsha. Kok Marsha sih? Siapa? Siapa tadi? Cinta. Intan. Bukan. Intan. Intan. Ini. Apa? Jawabannya apa? Berarti kan siapakah yang duduk berhadapan dengan Intan? Ya berarti Marsha. Masa. Begitu. Oke ya. Oke, paham. Oke, sip. Nah, ini kalau ini dia jatuh. Untuk menuju ke kota D, ini tuh bisa jadi ngitung jalur. Jadi kayak gini, hitung jalurnya berapa gitu. Coba ya, kita coba lihat dulu. Kota D dari kota A. Sebuah truk bisa menggunakan beberapa jalur alternatif, yaitu melalui kota B, C, sama G. Truk yang melalui kota B, maka truk tersebut dapat langsung ke kota D. Berarti ini gambar ini nih. B itu dia bisa langsung ke kota D. Gitu ya. Itu untuk yang jalur pertama. Jika truk memilih jalur melalui kota C, berarti maka truk bisa memilih melalui kota E sama F. Berarti ada 2 pilihannya, E sama F. Untuk bisa sampai ke kota D, berarti baru gini, terus baru ini. Oke? Nah, awalnya kan tadi dia dari A ya. A itu bisa melalui B, C, sama G. Nih, G. Nah, kalau dia melalui kota G, maka selanjutnya truk bisa memilih kota P atau kota Q. P atau Q gitu. Sebelum sampai ke kota D. D-nya di sini nih, gitu. Ternyata kota B sedang mengalami kebanjiran. Berarti ini jangan dihitung nanti totalnya. Tidak bisa dilewati, banyaknya jalur alternatif. Oke, berarti ini ada berapa jalur? Coba. Ada 4. 4, betul gitu doang. Awalnya keribet tapi gampang tuh. Iya, emang gampang. Awalnya kayak kelihatan banyak apa ini gitu. Ya, Gitu. Tapi ya bisa jadi pertanyaannya bukan jalurnya ya. Jadi bisa jadi pertanyaannya ini gini. Banyak kota paling
banyak kota yang dilalui jika melalui jalur terpanjang gitu. Misal, jalur terpanjangnya kan misal A, C, E sama D. Ini kan melalui berapa kota ini? 1, 2, 3, 4 kota ya. Yang lainnya juga 4 kota. Berarti 4 kota semua. Tapi ada kemungkinan nih, misal ternyata yang kalau melalui Q itu nggak bisa langsung sampai kota D. Ternyata di sini ada kota S gitu. Nah, berarti jalur banyak apa namanya kota yang dilalui kan ada lebih banyaknya lagi gitu loh. Terpanjang. Gitu. Jadi dilihat dulu pertanyaannya itu jalur atau kota yang dilalui. Itu Ya. pertanyaannya. Banyak kota yang dilalui gitu. Nah, coba ini modelnya beda lagi. Ini menggunakan 2 baris. 2 baris. 8 buah membentuk 2 baris. Jadi baris gini, baris kan gini toh. Ya. Dua baris. Tuh. Salak. Posisi jeruk berhadapan dengan salak. Misal ini jeruk. Terus berhadapan, berarti ini salak. Gitu kan? Ya. Terus dan terletak di antara semangka dan mangga. Yang di antara semangka sama mangga itu jeruk atau salaknya? Berarti jeruknya Salah. kan? Eh? Jeruk Oh dong. ya, jeruk, Jeruk jeruk, dong. jeruk. Ya kan? Jeruknya. Ya, Berarti ini semangka sama mangga. mangga. Ya. Terus apel dan salak diletakkan bersebelahan. Apel dan salak. Berarti kan bisa jadi ini apel atau apelnya di sini. Gitu kan? Ya. Mangga diletakkan berhadapan dengan pisang. Oh, berarti depannya mangga ini nggak boleh ada apel. Berarti apelnya di sana. Oke, berarti ini kita ganti pisang. Gitu. Dan di antara dan di antara jeruk dan jambu itu apa? Mangga, jeruk, dan jambu. Berarti di sini jambu. Itu mangga, betul betul berarti tidak. Terus di samping itu nanas diletakkan di sebelah pisang. Berarti ini nanas. Dah. Terus buah yang diletakkan di antara pisang dan apel. Pisang, apel. Nah, salah toh jawabannya. Berarti yang begitu. Oke? Oke, Kak, paham. Siap. Aman, lanjut. Nah, ini apa ini? Oh, ini bentuk modelnya beda. 5 siswa mengerjakan ujian. Zahra mengerjakan soal lebih cepat daripada Vina. Jadi kayak urutannya dari kiri ke kanan ya. Kiri itu yang paling cepat gitu. Terserah sih mau kanan yang paling cepat ya nggak apa-apa. Tapi saranku itu kamu kalau latihan, kebiasaanmu itu gimana? Kalau udah dari kiri-kiri terus, itu yang paling nomor 1 atau paling cepat gitu. Zahra mengerjakan soal lebih cepat daripada Vina. Berarti kan Zahra dulu, baru Vina, ya toh? Iya. Yang kedua, Wardah selesai tidak lebih cepat daripada Sinta. Berarti gimana? Wardah selesai tidak lebih cepat dari Sinta. Berarti Sinta dulu atau Wardah dulu? Sinta Apa? dulu. Sinta dulu. Ih, salah. Wardah selesai tidak lebih cepat. Berarti kan lebih lambat. Iya. Berarti Sinta ya? Iya, Sinta. Berarti Sinta ya? Berarti Sinta terus baru Wardah ya? Iya. Terus Yuli selesai lebih lambat daripada Vina. Yuli lebih lambat. Berarti Vina dulu. Berarti di sini Yuli. Oke? Iya. Nah, terus jika Sinta selesai lebih lambat dari Vina, Sinta lebih lambat daripada Vina, berarti Sinta ini itu nanti ada di kanannya mereka ini, gitu. Iya. Oke, berarti kemungkinannya kan gini. Yang pertama, Zahra, Vina, Yuli, Sinta, Wardah, kan gini, ya nggak? Karena Sinta lebih lambat daripada Vina. Vina duluan kan daripada si Sintanya. Terus Yuli tidak lebih cepat daripada Wardah. Yuli berarti lebih lambat daripada Wardah. Berarti kalau ini benar nggak? Yuli lebih lambat loh daripada Wardah. Salah itu. Berarti salah kan? Berarti kan Zahra, Vina, harusnya Sinta, Sinta, Wardah, Yuli. Wardah, baru Yuli. Gitu kan harusnya? Ya. Nah, yang urutan keempat itu siapa? 1, Wardah. 2, 3, 4. Wardah, gitu. Begitu. Oke, lanjut ya. Ini Lanjut. soal-soal kayak gini tuh banyak sih modelnya. Nanti
Yang penting apa ya? Kecepatan sama ketepatan pemahaman. Dan Lah, terus ketelitian. betul dan ketelitian. Nah, coba yang ini. Arsana Bulan Cindy berencana mengunjungi salah satu destinasi wisata. Nah, ini tuh bisa jadi kita pakainya itu nggak perlu kita cari semuanya gini. Kayak tadi kan semuanya kita harus cari baru baru ke soalnya kayak gitu. Nah, ini tuh Ya. bisa kita pakai cara eliminasi juga. Coba ya, Bali, Lombok, Labuan Bajo, Raja Ampat, Flores. Masing-masing orang memilih destinasi yang berbeda. Arsana memilih Lombok, maka Cindy memilih Flores. Ada satu orang yang memilih Labuan Bajo. Jika Arsana memilih Lombok, tidak ada yang memilih Bali, maka pernyataan yang benar adalah kita. Jadi, coba, kalau Arsana itu Lombok, ini Arsana malah memilih Raja Ampat. Berarti ini kan salah, Ya. ya kan? Terus ada Ya. lagi tadi, Cindy memilih Flores. Cindy itu Flores, tidak memilih Flores. Nah, ini berarti salah. Ya. Terus, ada lagi? Ada Tidak ada yang memilih Bali. Ada Bali di sini? Kan tidak ada yang memilih itu harusnya tidak ada yang memilih Bali kan, bukan Flores ya. Ya. Nah, terus Bulan memilih tinggal sisa Bulan memilih Raja Ampat atau Labuan Bajo berarti. Ya. Situ. Sana satu orang memilih Labuan Bajo. Tadi kan Itu- Cindy udah Flores. Terus Bali kan nggak ada yang milih. Ya. Terus Raja Ampat tadi siapa yang milih? Ada satu Ada orang yang yang- memilih Labuan Bajo. Nah, satu orangnya ini siapa sih gitu toh? Ya. Berarti kan semuanya udah memilih toh? Berarti tinggal si Bulan ini bukan? Bener nggak? Kan tadi si Arsana udah, Arsana ini. Terus Cindy udah. Pertanyaannya kan cuma ada 3 orang. Oh iya, Arsana itu. udah, Cindy udah. Berarti kan satu orang memilih Labuan Bajo, yaitu berarti si Bulan. Bukan. Berarti jawabannya kan yang A gitu. Di Labuan Bajo, iya. Itu oke ya. Ini kan kita Oh, nggak terlalu bully yang lainnya juga sebenarnya kalau ternyata kita langsung nemu yang ini. Tapi kita tadi muter-muter lumayan. karena tadi saya kira ada 4 orang. Enggak, ternyata cuma ada 3. Ada 3 tadi. Oh, sudah. Hmm. Semua sudah ada di pernyataannya. Terkecoh gitu. Iya. Nah, ini melingkar lagi. Sama ya caranya kayak gitu. Ini juga melingkar. Nah, ini apabila jalur berapakah alternatif jalur? Nah, ini jalur juga yang ditanya, bukan kota. Jalur. Terus nah, yang ini itu Rara lebih tinggi nilai-nilai sih, lebih Oh, nilai. Betul ini. lebih mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Coba nanti dikerjakan. Tapi ini kayaknya ya, kayaknya. Ini ada error di sini. Error ini loh, Sinta sama Sitanya. Itu. Oh, error nama. Bisa. Error nganu, apa namanya? Error soalnya. Nah, ini melingkar juga. Terus ini bersebelahan. Jadi kayak soal yang nomor 2 tadi loh, urutan wawancara. Jadi yang kiri itu yang nomor 1. Coba nanti dicek ya. Siap, Kak. Nah, coba yang ini. Calon legislatif melakukan kampanye pada 5 Duh. kecamatan. Ini itu coba kita coba tak baca. Aku juga lupa ini jawabannya apa. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Jadi M kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah
ke L dan N. Berarti M ini bisa mungkin masuk ya? Ya enggak? Kan katanya setelah N itu kecamatan apa gitu kan? Dan di pernyataan yang pertama, M itu bisa dikunjungi ketika udah mengunjungi N sama L. Berarti M ini bisa masuk. Ya enggak? Iya. Paham ya? Jadi ini M, ada M. Berarti ini salah. Gitu. Ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Berarti J ini sesudah atau sebelum? Sebelum N. Berarti kan sebelum. Sebelum. Paham nggak? Berarti kan yang dikunjungi setelah N. Berarti kan nggak mungkin J. Berarti J emang salah sih. Oke, berarti kita coba lihat yang L sama yang K. K. Kecamatan kedua. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Berarti salah. Karena sesudah Kedua. berarti. Kedua. Bisa ya? Bisa nggak? Tidak bisa sih kak. Berarti Nggak, bukan valid, Le. Nek kamu ya tidak bilangnya valid. nggak bisa, ya nggak? Nggak valid toh? Ya, tidak valid itu. Berarti ini harus bisa kita harus tahu urutannya yang benar yang mana gitu ya. Iya. Nggak bisa kita pakai eliminasi ternyata. Berarti kan gini, tadi kan N. Setelah N itu ada M. Jadi jika ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika sudah ke L dan N. Tapi L sama N-nya nggak tahu kita duluan yang mana, ya nggak? Iya. Nah, terus ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi J. N sebelum mengunjungi J. Berarti J duluan. Berarti J duluan ya. Berarti J di sini. Ya. Terus kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Berarti Nah, K ini misal ini saat ini K misal. Ini satu. Berarti di sini harus ada kotak. Ya enggak? iya. Dua. Ini tapi kan kita enggak Bisa. harus benar di kanan ya, di kanannya K ya. Karena kalau kita taruh Iya. dia di kirinya kan nggak mungkin, ya enggak? Iya. Berarti ini 3, ini 4, ini 5 kan gitu. Nah, L ini ada yang kurang lagi nggak selain ini, selain L? JK elemen JK. Tidak J, ada itu. K, K, L, M, N. Berarti udah, berarti L kan mau nggak mau kita taruh di sini, ya nggak? Iya. Iya. Betul? Berarti ini Betul kak. urutannya L, K, J, N, M. Nah, kecamatan yang dapat dikunjungi setelah N. Berarti hanya M. Gitu. Iya. Itu aja berarti, oke? Iya kak. Paham. Nah, makanya ini susah. Analitis itu susah. Ini melingkar, duduk melingkar lagi berarti sama ya. Nanti dibikin 8, 4 duduk. Ini juga. Ini juga. Ini deh, coba kamu nanti kerjain. Ini PR buat kamu. Lo bisa nggak? Ini soalnya susah. Kemarin itu aku nyoba ya. Ini dia itu apa ya? Nggak valid gitu loh. Gitu. Ya, saya coba dulu berarti. Ya, Harus coba coba. nanti coba aja nanti sambil kalau Ya. slow-slow. Nah, nanti next pertemuan kita coba bahas gitu ya. Oke kak. Nah, ini bisa nih kita pakai eliminasi kalau ini. Dalam satu kelas terdapat 5 orang siswa yang masing-masing memiliki makanan favorit. Laila menyukai bakso dan tidak menyukai sate. Pertanyaannya tuh siapa yang menyukai bakso kan? Laila Ya. menyukai bakso. Berarti di sini harus ada Laila. Ya. Yang nggak ada Lailanya coret. Coba. Ningsih menyukai martabak dan bakso. Berarti ada Ningsih. Ada Ningsih, nggak ada Ningsih, nggak ada Ningsih. Berarti ini kan antara A sama E. Pertanyaannya adalah bedanya A sama E apa? Kan Mirna sama Caca.
Ya, Gitu. Berarti Caca menyukai makanan tanpa kuah. Bakso itu berkuah kan? iya, Berarti berpuyur. Caca itu bukan. Nah, berarti jawabannya langsung ke A. Gitu. Itu simpel saja, itu cepat. Simple, simple. Jadi kalau misal bisa dieliminasi, pakai cara eliminasi gitu. Ternyata kan tadi ada beberapa soal yang kita eliminasi cuma bisa ngeliminasi satu gitu kan. Berarti harus Ya, kita cari tahu semuanya gitu. Nah, tuh. ini juga bisa kamu eliminasi. Satu soal lagi ya. Coba. Siap aman, Kak. Aman. Oke. Aman juga. Sangat aman. Siapa yang tidak membeli sarung baju? Sarung baru. Ini Baru bisa membeli. kita coba dieliminasi. Siapakah yang tidak membeli sarung baru? Beno hanya membeli sarung baru. Berarti Beno nggak mungkin. Ya, Army juga Charles, tidak. siapa yang tidak mungkin? Amri juga tidak. Amri itu mana? Amri membeli baju dan sarung baru. Oh iya, Amri juga. Charles membeli sama dengan Dodot ditambah sarung. Berarti Charles juga enggak ya? Kan ditambah Dodo, sarung. Dodo, Dodo beli atau tidak? Dodo membeli sama persis. Lah, ini Charles Emir. membeli sama dengan Dodo ditambah sarung. Berarti kan Charlesnya beli sarung gitu. Ya, Dodo beli sama persis. Emir beli Oh ya, Nah, kan? Terus benar. Emir membeli celana, sarung, dan peci. Emir membeli celana, sarung, sama peci. Ada sarung juga, berarti Emir enggak. Berarti tinggal sisa Dodo. Berarti jawabannya si Dodo gitu. Oh iya, betul sarung. Sarung Ini kan baru sih. pertanyaannya sebenarnya ada ini juga kan. Dodo membeli Persis. sama persis dengan Emir, namun harus memilih salah satu antara celana atau sarung gitu. Oh, dia memilih salah satu berarti. Berarti kan nggak harus ini. Sebenarnya kamu sampai sini aja nih. Ini nggak dibaca ya. Ini nggak dibaca juga udah dapet kalau kamu eliminasi satu-satu. Iya sih. Gitu. Oke ya. Itu dulu ini masih ada. Nah, ini jalur-jalur sama ini beberapa soal lagi. Ini juga bisa dieliminasi nih. Jadi yang penting ya, yang PR yang penting ini nomor ini, yang aku kasih tanda ini, yang lainnya misal nggak kamu kerjain ya nggak apa-apa, soalnya udah udah apa namanya udah banyak aku bahas. Nah, coba yang ini pakai eliminasi kayak ini eliminasi, metode eliminasi. Terus ini juga nih, ini bukan nggak tahu deh lupa aku kayak pakai eliminasi atau enggak sama ini deh. Nah, ada tiga itu yang wajib kamu harus kerjakan. Coba Kak yang sebelumnya, yang ketiga, yang ya biar saya screenshot saja Kak yang PR dong biar Oke, diingat. siap. Kalau Tiga di ya. file kan itu sudah bukan. Ya Kak, Udah. sudah Kak sudah. Berarti udah ya tiga ya, skip ya. Ya Kak, Oke, sip. Itu aja. sip. Banyak sih sebenarnya. Udah, itu dulu. Kita ketemu lagi, nggak tahu. Next time. Sabtu kalau kamu mau, kayaknya aku bisa. Sabtu saya apa Kak? Ini Oh, udah ada Siko ya? Siko. Ya, Siko. Oh, ya udah. Berarti Senin paling. Sabtu Siko Minggu. Siko Sabtu Minggu soalnya. Berarti Senin lah paling ya. Nanti kita jadwalin lagi lah. Ya Kak, nanti saya lihat situasi dulu Kak, soalnya saya baru kembali ke Kupang tanggal Oh, 5. oke. Takutnya Kamu besok masih di luar kota ya berarti ya? ya masih di keluarga di Palangkaraya sini Kak. Belum Oh, pulang. di Kalimantan. Iya, lagi di Kalimantan Kak. Oh, berarti WIB ya sekarang ya? Iya, jadi Berarti bisa lah. sama waktunya ya. Oke, ya udah itu dulu. Kalau nanti ada pertanyaan